Siang hari, di mana matahari masih tinggi, teriknya panas terasa di atas kampus. Angin berhembus, terasa hangat. Aktivitas mahasiswa mulai meningkat. Di sela-sela bangunan kampus, terdengar langkah kaki dan persiapan mahasiswa untuk memasuki kelas, untuk mengikuti perkuliahan siang hari menjelang malam. Kisah ini menceritakan ketika suara menjadi kekuatan, berbicaralah adalah kemampuan semua manusia. Namun, menyampaikan pesan hingga dipahami itu adalah seni. Di kota kecil ini, tepatnya di kota Sungaliat, di kampus Institut Pahlawan 12, ada mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang belajar bagaimana suara dapat menjadi kekuatan. Seperti sedang belajar public speaking, bukan sekedar bicara lantang, artikulasi memoles makna, intonasi membentuk emosi, gestur memperkuat pesan, dan ekspresi menyentuh hati pendengar. Ketika semua teknik itu bersatu, kata-kata menjadi hidup. Aku Arin. Menurutku, intonasi bukan hanya soal naik dan turun suara, tetapi bagaimana suara itu menuntut pendengar untuk ikut merasakan apa yang ingin kita sampaikan. Lewat intonasi, pesan yang biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang menyentuh dan bermakna. Karena bagiku, setiap nada dalam suara adalah emosi. Ketika kita menekankan satu kata, kita sedang menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Ketika kita memperlambat ucapan, kita memberi ruang bagi pendengar untuk merenung. Dan ketika suara kita menghangat, pendengar pun ikut merasakan kedekatan itu. Intonasi adalah seni menghidupkan kalimat, membuat kata-kata yang sederhana menjadi pengalaman yang bisa dirasakan. Tanpa intonasi, sebuah pesan hanya akan terdengar datar. Tetapi dengan intonasi yang tepat, kita bukan hanya berbicara, kita mengajak pendengar untuk masuk ke dalam cerita kita. Dan tepat disinilah, peran artikulasi dan gestur akan melanjutkan apa yang dibangun oleh intonasi. Karena suara bukan satu-satunya yang membimbing pesan. Aku Sheila, dan dari pandanganku, bahkan sebuah huruf yang hilang dapat menghilangkan makna. Karena itu, artikulasi yang jelas adalah jembatan antara pikiran dan pendengar. Tanpa artikulasi, pesan tidak akan pernah sampai dengan tepat. Bagiku, berbicara bukan hanya soal mengeluarkan kata-kata, tetapi memastikan setiap suku kata terdengar dengan benar dan dapat dimengerti. Karena ketika kita mengucapkan sesuatu dengan jelas, kita dapat menghormati pendengar dan memastikan mereka menerima pesan yang utuh. Dan lebih dari itu, suara juga dapat menguatkan keyakinan dan mempengaruhi keputusan. Cara kita menekan kata tertentu, cara kita memberi jeda, atau cara kita menurunkan dan menaikkan volume, semuanya dapat mempengaruhi bagaimana orang memandang pesan yang kita sampaikan. Suara yang jelas dan terarah membuat audiens percaya bahwa kita tahu apa yang kita bicarakan. Aku Maya. Menurutku, ekspresi adalah sebuah bahasa yang jauh lebih jujur daripada kata-kata. Ekspresi tidak membutuhkan terjemahan. Ia berbicara langsung pada hati. Dari pandanganku, seringkali orang justru mengingat tatapan matamu sebelum mereka mengingat apa yang kamu pikirkan dan apa yang kalian ucapkan. Mata menyampaikan perasaan yang tidak selalu sanggup dijelaskan oleh logika. Dan ketika suara akhirnya digunakan dengan tepat, ketika setiap kata dipilih dengan kesadaran dan ketulusan, maka kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Perpaduan antara ekspresi yang jujur dan ucapan yang bermakna dapat membuat pesan sederhana menjadi sesuatu yang menggerakkan
menyentuh, bahkan menginspirasi banyak orang. Aku Rara. Bagiku, gestur adalah penerjemah dari pikiran. Ketika tangan berbicara bersama kata-kata kita, audiens akan merasakan keyakinan yang kita miliki. Gestur membuat pesan bukan hanya terdengar, tetapi juga terlihat dan dipercaya. Karena setiap gerakan tubuh, entah itu anggukan kecil, senyuman ringan, ataupun gerakan tangan yang tegas, mengirimkan sinyal emosional yang memperkuat pesan. Gestur menghadirkan apa yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia menunjukkan keberanian, ketulusan, dan rasa yakin yang tidak bisa dipalsukan. Saat kita berbicara dengan gestur yang tepat, audiens melihat bahwa kita benar-benar memahami dan percaya apa yang kita sampaikan. Gerakan tubuh membuat pesan kita berpindah dari sekedar suara menjadi pengalaman visual yang membuat pendengar semakin terhubung. Aku Vina, bagiku keberanian dalam public speaking bukan berarti kita tidak gugup. Gugup itu manusiawi, wajar, dan justru menandakan bahwa kita peduli dengan apa yang akan kita sampaikan. Tapi setiap keberanian adalah di mana kita tetap berdiri, melangkah, dan tetap menyampaikan pesan yang kita sampaikan meskipun rasa gugup itu terus ada di dalam dada. Dan lebih dari sekedar kata-kata, suara kita punya kekuatan yang luar biasa, di mana suara bisa menyentuh hati dan menggerakkan perasaan, bahkan mengubah cara seseorang memandang sebuah masalah. Karena itu, setiap kali kita berbicara di depan orang lain, ingatlah bahwa suara kita tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan oleh mereka. Film ini menceritakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang belajar memahami makna dari sebuah suara. Ia menyadari bahwa suara tidak hanya didengar, tetapi membawa arti yang lahir dari intonasi, tekanan huruf, dan artikulasi yang jelas. Setiap kata mengandung pesan dan setiap ucapan membutuhkan kesadaran agar maknanya tersampaikan dengan benar. Dari sana, ia mulai memahami bahwa ekspresi dan gestur juga merupakan bagian penting dalam komunikasi. Gerakan tangan dan perubahan wajah hingga cara berdiri, semuanya ternyata mampu memperkuat pesan dan ingin ia sampaikan. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana tubuh ikut berbicara tanpa suara. Namun satu hal yang tidak kalah penting adalah keberanian. Ia belajar bahwa untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik, seorang harus memiliki tekad dalam diri, tekad untuk melawan rasa gugup, keberanian untuk tetap berdiri meski gemetar, dan keyakinan untuk berbicara meski takut tidak didengar. Dan pada akhirnya, dari setiap pertemuan yang ia lalui, ia menemukan makna baru bahwa komunikasi bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang hubungan antara manusia. Setiap pertemuan mengajarkan arti keberanian dan kebersamaan, arti saling memahami, dan arti menjadi hadir untuk orang lain. Dari pertemuan itulah ia belajar bahwa komunikasi adalah jembatan menghubung hati dan pikiran. Inilah perjalanan seorang mahasiswa ilmu komunikasi, perjalanan tentang suara, gestur, dan keberanian, dan pertemuan. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap komunikasi selalu ada perjalanan dan pelajaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih peka dan lebih memahami dunia di sekitar kita.